Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Tabi pun, apa kabar sahabat PKK? Jumpa lagi bersama kami di acara PKK Talk for Metro Ceria. Bersama saya, Lucy Arni Sidarti, Wakil Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kota Metro. Sahabat PKK yang berbahagia, senang sekali bisa berjumpa lagi pada hari ini. Bersama kita telah hadir seorang ibu cantik yang akan memberikan wawasan terhadap kita. Beliau adalah Ibu Yulia Putri SSTP MIP. Beliau adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas PPPA PPKB. Selamat datang Ibu bersama sahabat PKK dalam acara PKK Talk for Metro Ceria. Bagaimana Ibu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Sahabat PKK, kita akan membahas tentang bagaimana dan apa tentang UPTD PPA. Nah, pada kesempatan kali ini tentu di Dinas PPPA PPKB yang namanya begitu panjang ya Bu ya. Mungkin ini adalah singkatan dinas yang terpanjang ya Bu di Kota Metro. Iya, yang paling panjang ya. Jadi kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang UPTD PPA. Tentu kita semua masyarakat Kota Metro ingin tahu bagaimana dan apa UPTD PPA itu. Ini adalah suatu mungkin menurut kita sesuatu yang asing atau penuh dengan singkatan, penuh dengan tanda tanya. Nah, untuk mengetahuinya tentu kita semua akan membahas kupas tuntas bersama beliau, Ibu yang sangat cantik ini. Tentu beliau juga bukan orang biasa di dinas ini karena beliau juga ahli di bidang PPA. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Ibu Yulia. Ibu Yulia seperti yang sudah kita kemukakan tadi di awal, tentu semua di sini ingin mengetahui tentang UPTD PPA. Nah, apa sih Bu yang dikatakan dengan UPTD PPA itu? Mungkin singkatannya aja kita belum ngerti ya Bu ya tentang apa sih UPTD PPA itu dan bagaimana UPTD PPA itu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah saya diberi kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama sharing terkait dengan UPTD PPA. UPTD PPA itu yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Metro yang merupakan unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam rangka memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada pemerintah daerah Kota Metro. Demikian Bu. Iya. Jadi untuk UPTD PPA ini merupakan unit pelaksana teknis daerah ya tentang perlindungan anak ya. Jadi di sini mungkin dari pengertiannya kita semua sudah tahu ya Ibu. Nah tentu juga kita ingin tahu sebetulnya untuk UPTD PPA itu
kepada siapa ya Bu kita akan bertanggung jawab untuk dinas ini Ibu atau UPTD ini? Karena dia di bawah kan, di bawah dinas tadi PPPA PPKB. Jadi UPTD PPA itu berkedudukan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPPA PPKB. Ya. Kemudian kategori yang kami memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan di Kota Metro. Jadi kalau melihat tadi bertanggung jawabnya kepada dinas PPPA PPKB dan dia UPTD ini melayani kekerasan, penanganan, pencegahan, Pendampingan saja. Kami hanya memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, tentu di dalam kita pembentukan UPTD itu setiap pembentukan sesuatu itu ada dasar hukumnya ya Bu ya. Nah, ini dasar hukumnya untuk pembentukan UPTD ini dasar hukumnya bagaimana Ibu? Seperti yang saya telah kemukakan tadi Bu, jadi UPTD PPA terbentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada pemerintah daerah Kota Metro. Oh ya. Jadi dia dibentuk berdasarkan peraturan Wali Kota ya. Iya. Ya. Nomor 4 tahun Nomor 3 tahun 2018 ya tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada pemerintah Kota Metro. Iya. Ya. Lalu di sini tentu kita juga ingin tahu di UPTD PPA ini layanan-layanan apa saja yang bisa diberikan untuk di UPTD ini, Ibu? Mungkin izin Bu, sebelumnya mungkin saya bercerita sedikit bagaimana latar belakang terbentuknya UPTD PPA. Jadi UPTD PPA itu latar belakang terbentuknya yaitu karena perempuan dan anak itu mempunyai hak asasi manusia. Yang seperti kita ketahui mereka juga butuh perlindungan. Yang kita tahu itu kekerasan di sini seperti fenomena gunung es. Jadi yang terlihat itu hanya atasnya saja. Hanya pucuknya saja. Sementara yang di dalamnya itu kita tidak mengetahui. Karena yang kita tahu dan kita catat hanya yang melaporkan saja. Demikian Ibu. Ya. Jadi masyarakat ini kita tahunya hanya yang terlaporkan, padahal di bawahnya itu mungkin yang tidak terlaporkan mungkin karena faktor pengetahuan, kemana mereka akan melapor, atau ada mungkin rasa ketakutan ya Bu untuk melaporkan. Nah, inilah gunanya kita tahu ada UPTD ini. Nah, tentu di situ tadi setelah kita tahu ternyata di UPTD PPA itu terbentuknya berdasarkan memang hal-hal yang ada di masyarakat. Nah, tentu masyarakat juga ingin tahu Bu, untuk layanan-layanannya seperti yang tadi itu yang pendampingan itu, selain pendampingan apa saja Bu untuk layanan yang diberikan? Jadi kita ada fungsi layanan yaitu pengaduan masyarakat. Itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung itu bisa langsung datang ke kantor kami di Dinas PPPA PPKB, atau bisa secara tidak langsung melalui nomor layanan pengaduan di 0815 40999 005. Kemudian yang kedua, kami ada layanan penjangkauan korban, atau di mana kami mendatangi korban. Kemudian yang ketiga, pengelolaan kasus, kemudian penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Jika di pendampingan korban ini kami menganalisa apa kebutuhan dari korban, kemudian kami melakukan pendampingan. Jika korban mengalami trauma dan membutuhkan untuk
konseling, maka kami memiliki konselor, Bu. Atau kami juga sudah bekerja sama dengan psikolog klinis. Selain itu kami juga sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Ahmad Yani. Demikian, Bu. Jadi tadi ada layanan pengaduan ya Bu ya. Jadi untuk masyarakat Kota Metro khususnya dan masyarakat pada umumnya, bahwa di UPTD PPA ini ada layanan pengaduan. Kalau masyarakat tidak bisa mendatang atau datang langsung ke UPTD tersebut, bisa melakukan pengaduan di nomor tadi 0815 40999 0005 ya Bu ya. Iya. Jadi dimanapun dan kapanpun masyarakat bisa mengadu ya. Kadang kan mereka mungkin ingin datang langsung, membutuhkan waktu, mungkin membutuhkan kendaraan, tapi dengan adanya nomor ini sangat membantu Ibu ya, untuk membantu masyarakat. Ya. Nah, tentu mereka dalam untuk mengadukan atau melaporkan permasalahan yang mereka hadapi, perlu tahu Bu, bagaimana sih cara kalau saya ada masalah nih masyarakat, misalnya anaknya mengalami kekerasan, atau si ibu sendiri kekerasan dari suaminya ingin mengadu, lalu bagaimana mekanisme pengaduannya Bu? Ya Ibu. Jadi kalau di bawah itu ada omah peluk, omongan amanah, perlakuan lunak dan kasih sayang. Kemudian ada juga Puspaga Gaharu. Kemudian kami juga memiliki kader PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di setiap kelurahan. Jadi awal mulanya masyarakat perempuan dan anak bisa berkonsultasi dengan di omah peluk, kemudian di Puspaga Gaharu. Apabila tidak dapat ditangani, maka baru dapat dirujuk ke UPTD PPA. Demikian. Ya. Jadi awalnya ini dari masyarakat dan untuk masyarakat ya Bu ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Ibu bahwa alur pelaporannya bisa melalui omah peluk ya. Tadi singkatannya bagus benar ya Bu, omah peluk, omongan, amanah, perlakuan lunak dan kasih sayang. Jadi para pemirsa yang kami hormati, tadi ada omah peluk di setiap kelurahan di Kota Metro ya. Jadi omah peluk ini sangat bermanfaat karena ada di kelurahan. Nah, ini adalah rumah ya Bu ya, rumah yang ada di masyarakat ya. Tadi itu dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kalau tidak bisa ke UPTD, bisa melalui omah peluk yang ada di kelurahan. Bisa berkonsultasi. Ya. Nah, jika Bu seandainya nih ada masyarakat ataupun ada anak atau ada perempuan yang memerlukan layanan ini, pendampingan apa saja itu Bu yang bisa diberikan oleh masyarakat kepada korban yang mengalami tindakan kekerasan? Jadi seperti kita ketahui, jenis-jenis kekerasan itu ada beberapa Bu. Jadi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Nah, apabila ada perempuan dan anak di Kota Metro yang mengalami kekerasan tersebut, nah itu nanti kami biasanya mendapatkan info dari masyarakat, kemudian kami mengunjungi, kemudian kami analisa mereka butuh pendampingan apa. Dalam arti negara hadir untuk memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan itu Bu. Jika mereka mengalami trauma, ada tanda-tanda trauma itu, jadi kita bisa memberikan konseling oleh konselor, atau bisa juga kita rujuk ke psikolog klinis untuk diadakan assessment dan konselingnya gitu Bu. Jadi di UPTD PPA ini sudah ada konselornya ya Bu ya? Sudah ada konselor, ada psikolog, sudah bekerja sama dengan psikolog klinis. Jadi sangat
ini ya Bu ya, artinya memang di sana sangat mendukung sekali di Iya. UPTD ini untuk terjadinya pencegahan kekerasan. Nah, tadi disinggung tentang pencegahan kekerasan. Nah, apa saja sih Bu? Apa sih sebetulnya yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga itu Bu? Jadi sambil kita sharing ya Bu. Iya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu yaitu segala sesuatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Itu dalam ruang lingkup rumah tangga itu. Ya. Oh, jadi tadi kalau pemirsa, jika ada kekerasan di dalam rumah tangga ini sepertinya kalau di masyarakat ini banyak Bu kejadiannya ya Bu ya. Cuman itu tadi masih seperti gunung es ya. Di atasnya yang kelihatan di atasnya padahal di dalamnya itu banyak ya Bu ya. Mungkin mereka tidak tahu harus melaporkan kemana ya untuk kejadian-kejadian, apalagi tadi seperti psikis, fisik, seksual, yaitu masuk di dalam kekerasan dalam rumah tangga. Nah, apakah jika masyarakat membutuhkan pendampingan itu dikenakan biaya atau tidak? Atau ada administrasi lain Bu untuk masyarakat di dalam memerlukan pendampingan di UPTD ini? Segala layanan dan pendampingan yang kami berikan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan itu gratis Ibu. Jadi silahkan. Ya begitu pemirsa di rumah, apabila ada permasalahan atau terkait masalah yang ada di rumah tangga, baik terhadap perempuan maupun terhadap anak, itu bisa melaporkan atau memerlukan pendampingan itu tidak dipungut biaya ya Bu, alias gratis ya Bu, no cost ya, tidak ada biaya. Jadi kita sudah memfasilitasi agar tidak terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, di dalam melakukan ataupun melaksanakan tugasnya untuk UPTD PPA ini, dengan berkoordinasinya dengan siapa saja ya Bu ya? Kami berjejaring dengan kader mulai dari tingkat kelurahan, yaitu dengan kader PATBM, kemudian pamong, aparat kelurahan, kemudian dari PKK juga, kemudian kami juga berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, Kemenak, Bapas, Kejaksaan, OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Ahmad Yani, kemudian ada LPAI, ada RPA, kemudian Omah Peluk, Puspaga, dan lain-lainnya. Ternyata koordinasinya tidak sedikit ya Bu. Jadi sebetulnya semua lini sudah bisa berkoordinasi untuk pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak ini ya Bu ya. Jadi untuk masyarakat sebetulnya tidak perlu takut, karena semua untuk tugas-tugas UPTD PPA ini linknya sudah sangat banyak ya Bu ya. Mulai ada Omah Peluk, ada Puspaga Gaharu, ada dinas ataupun UPD, dari pamong, dari kader. Kader ini kan ada di semua kelurahan, apalagi untuk kota metro ya Bu ya. Untuk kader-kader itu sepertinya tidak kurang-kurang semua. Ada kader PKK, ada kader Posyandu, tadi ada PATBM ya Bu ya. Kader PATBM itu di setiap kelurahan ada. Jadi untuk masyarakat kota metro tidak perlu takut untuk mengadukan ataupun melaporkan jika terjadi kekerasan ataupun tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan dan anak. Nah, kira-kira Ibu, jika saya misalnya ingin mengadu atau masyarakat ingin mengadu, apakah syarat-syarat apa saja Bu yang perlu dibawa? Apakah ada syarat-syarat khusus yang perlu dibawa oleh masyarakat untuk memberikan pengaduan? Kepada masyarakat mungkin silakan membawa dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, KK,
kemudian jika sudah lapor, laporan kepolisian, kemudian akte, jika dia sudah menikah, surat nikah, dan akte cerai kalau sudah bercerai. Terkait dengan dokumen kependudukan. Jadi dokumen-dokumen kependudukan itu sangat diperlukan ya Bu untuk setiap warga Indonesia yang baik ya harus mempunyai dokumen kependudukan. Minimal harus ada KTP ya Bu ya. Tadi harus ada akte, harus ada kalau misalnya sudah melaporkan ya harus ada surat yang sudah dilaporkan. Namun jika belum melaporkan, baru melaporkan ke dinas ke UPTD PPA ya hanya untuk syarat-syarat kependudukan saja ya Bu. Iya. Oh, jadi tidak perlu ada laporan dari kepolisian. Kalau mereka belum melaporkan, misalnya mereka belum melaporkan nih, baru kejadian. Saya misalnya ada warga baru dipukul sama suaminya, dia ingin melaporkan. Jadi cukup membawa KTP atau apa Bu yang harus dibawa? KTP misalnya. Iya, kartu keluarga. Kartu keluarga seperti itu ya. Nah Ibu, satu lagi nih Bu pertanyaan. Mungkin dari tadi kita bahas tentang UPTD PPA. Mungkin pemirsa juga ingin tahu di mana sih Bu letak UPTD PPA ini Bu kalau masyarakat ingin melapor atau pengen menuju ke sana secara langsung. Di mana Bu tempatnya? UPTD PPA berkantor di Dinas PPPA PPKB. Jadi masih dalam satu komplek ya Bu dengan Dinas PPPA PPKB. Di daerah Metro Barat ya Bu ya? Di Jalan Soekarno-Hatta nomor 17 Metro Barat. Ya, jadi untuk pemirsa di rumah apabila ingin lebih tahu tentang hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yulia tadi terkait dengan UPTD PPA ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 17 Metro Barat ya. Mulyo Jati ya. Ya, di Kelurahan Mulyo Jati Metro Barat ya. Jadi Bapak Ibu bisa datang langsung di jam kerja setiap hari Senin sampai Jumat ya Bu, jam kerjanya ya Bu. Bisa datang ke UPTD PPA untuk menanyakan hal-hal terkait dengan apa dan bagaimana ataupun ingin melaporkan hal-hal terkait perempuan dan anak. Di situ sudah ada petugasnya, juga tadi sudah ada konselor. Jika ada membutuhkan pendampingan psikolog klinis nanti bisa difasilitasi oleh UPTD PPA. Luar biasa. Pemirsa semua, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Metro untuk mendukung pembangunan di Kota Metro sudah sangat baik sekali karena visi misi Kota Metro yang kota berpendidikan, sehat, sejahtera dan berbudaya akan terwujud dengan anak-anak yang gemerlang ya Bu ya, generasi emas Metro Cemerlang. Karena yang pastinya perlindungan perempuan dan anak ini juga nanti akan mendukung program Kota Metro untuk gemerlang, generasi emas Metro Cemerlang. Nah demikian, nggak terasa Ibu Yulia ya, ternyata kalau kita ngobrol-ngobrol ataupun berbincang tentang perempuan dan anak melalui UPTD ini sangat menarik ya Bu. Tapi mungkin karena waktu kita yang terbatas, pemirsa, lain kali kita akan membahas kembali lebih dalam lagi tentang perempuan dan anak pada pertemuan berikutnya. Sahabat PKK, kami persilakan kepada Ibu Yulia mungkin untuk memberikan statement ataupun pesan-pesan kepada seluruh masyarakat Kota Metro. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Sahabat PKK, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, jangan ragu dan jangan malu. Silakan berkonsultasi dengan UPTD PPA melalui nomor layanan pengaduan yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Jadi terima kasih Ibu Yulia Putri SSTP MIP atas kehadirannya di PKK Talk for Metro Ceria bersama sahabat PKK di Kota Metro
dan di Provinsi Lampung. Kami selalu hadir untuk memberikan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pembangunan bangsa dan negara. Demikian pemirsa yang kami hormati, kami banggakan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Lucy Arnisidhatri mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di sesi berikutnya bersama PKK Talk for Metro Ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.